Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Rogowening, Warisan Darah Suci di Tanah Penumbalan. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Boneka sialan. Aswan berputar menghindari setiap paku dengan gesit. Dalam satu kesempatan ia melihat celah. Tanpa ragu Aswan melompat ke arah Luka Gilo. Dengan satu tebasan cakarnya, tangan Luka Gilo yang satunya terputus. Luka Gilo mengeluarkan suara erangan yang berbeda dari sebelumnya. Aswan tidak berhenti. Ia berjongkok memasang kuda-kuda. Matanya menyala tajam seperti harimau yang siap menerkam mangsanya. Dalam sekejap Aswan menerjang dengan kecepatan yang tak kasat mata. Serangkaian serangan cakar memotong tubuh Luka Gilo berkeping-keping. Satu lengan terpotong, lalu kaki, lalu dada, hingga akhirnya hanya kepalanya yang tersisa. Mata Luka Gilo yang semula menyala merah kini perlahan meredup. Asap hitam keluar dari potongan tubuhnya. Serpihan kayu yang tersisa perlahan menghitam, kemudian menghilang, meninggalkan bekas terbakar di tanah. Hening, Aswan berdiri tegak menarik nafas dalam-dalam. Luka Gilo telah dikalahkan. Dari kejauhan Ki Dharma yang berada di pendopo terkejut melihatnya. Hebat, dia mampu mengalahkan Luka Gilo. Laras yang masih terduduk kelelahan menatap Aswan dengan mata berbinar. Dirinya sama seperti Mahendra. Reza dan Kuncoro yang hampir kehabisan tenaga terseret menghampiri Aswan. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memeluknya erat. Edan, kamu hebat, Tuan. Aswan tersenyum kecil menepuk bahu mereka, tapi ia tahu ini belum selesai. Matanya menoleh ke arah Mahendra masih bertarung sengit dengan Nyai Wulandari. Cakra geni telah dipukul mundur. Luka Gilo telah dikalahkan. Kini hanya tersisa satu musuh terakhir, namun Aswan tahu ini tidak akan mudah. Aura yang dipancarkan Nyai Wulandari begitu besar, sama seperti Nyai Lawi Durganala. Mahendra terus menangkis setiap serangannya dilancarkan oleh Nyai Wulandari. Selendangnya yang kini berubah hitam pekat berkibar-kibar di udara, menciptakan gelombang energi yang mampu membuat tanah di sekitarnya mereka. Hentikan ini, Nyai, seru Mahendra melompat mundur ketika gumpalan asap hitam menerjang ke arahnya. Tanah yang terkena serangan itu meleleh seperti lilin terkena api. Aswan yang baru saja selesai menghadapi Luka Gilo dan Cakra Geni segera bergegas ke sisi Mahendra. Namun sebelum bergerak, ia menghampiri Reza dan Kuncoro yang sudah kelelahan masih bertahan dengan napas tersengal. Reza, Coro, kalian kembali ke pendopo. Jaga Ki Dharma dan Laras. Tapi Wan, jangan membantah. Pergi sekarang. Reza dan Kuncoro saling pandang. Mereka tahu Aswan tidak akan main-main. Dengan langkah tertatih, mereka segera menuju pendopo. Aswan segera menghampiri ke sisi Mahendra yang masih terus bertahan ketimbang menyerang. Ketika berada di sisinya, Aswan menanyakan alasannya sembari membantu menangkis serangan Nyai Wulandari. Sejak tadi aku lihat kamu hanya bertahan, kenapa tidak menyerang Palindra? Aku tidak ingin menghancurkannya seperti Nyai Lawan. Dia hanya terkena pengaruh kekuatan hitam. Aswan menghela nafas, menatap saudaranya dengan tatapan penuh arti. Mahendra memang selalu seperti ini, bahkan pada musuh yang jelas-jelas ingin membunuhnya. Ia masih memikirkan belas kasihan.
Tapi itulah yang Aswan banggakan darinya. Mahendra selalu melihat sesuatu lebih dalam dibanding orang lain. Sedangkan dirinya, ia tidak sebaik itu. Aswan cenderung tidak peduli pada mereka yang sudah menimbulkan banyak korban. Dia hanya tersesat dalam keterpurukan. Dia tidak seperti Nyai Lawe yang memang haus darah dan kekuasaan. Dia hanya ingin menembus sesuatu yang tidak bisa ia kembalikan. Aswan melirik Mahendra. Memangnya kamu yakin dia masih bisa disadarkan? Sebelum Mahendra sempat menjawab, Nyai Wulandari tertawa. Kalian cukup menghibur, aku harus mengakui kalian cukup tangguh. Terutama kau yang berhasil menyingkirkan luka gila. Dan kau adalah target selanjutnya. Sombong sekali kau bocah. Kita lihat saja siapa yang akan hancur lebih dulu. Tiba-tiba Nyai Wulandari merapal sebuah mantra. Dari tubuhnya asap hitam pekat mengepul dan melayang ke arah arwah-arwah warga desa yang tadinya hanya berdiri tanpa arah. Apa yang dia lakukan? Dia mempengaruhi arwah warga desa. Arwah-arwah itu seketika mengerang, tubuh mereka bergetar hebat. Beberapa di antaranya perlahan berubah. Wajah mereka yang awalnya kosong kini tampak penuh kebencian. Beberapa dari mereka tubuhnya membengkak, matanya berubah merah menyala, dan tangan mereka mencakar udara seolah mencari mangsa. Arwah-arwah itu kini bukan lagi warga desa. Mereka telah menjadi makhluk-makhluk liar yang kehilangan kesadaran. Lihatlah, kalian pikir kalian bisa membebaskan mereka? Tidak. Mereka adalah bagian dari diriku. Jika aku berubah, mereka juga akan berubah. Mahendra dan Aswan mundur selangkah memperhatikan arwah-arwah yang kini berubah menjadi sosok-sosok menyeramkan. Demi sialan. Nyai, ini bukan caranya. Jika kau benar-benar mencintai mereka, kau tidak akan mempermainkan mereka seperti ini. Tutup mulutmu, mereka adalah keluargaku. Apapun yang aku inginkan, mereka akan selalu mengikutiku. Keluarga bukanlah boneka yang bisa kau kendalikan sesuka hatimu. Jika kau benar-benar menganggap mereka keluargamu, kau harus membiarkan mereka pergi dengan tenang. Ini bukan cinta. Ini penyanderaan. Nyai Wulandari mengerutkan kening. Raut wajahnya berubah sedikit ragu, namun hanya sesaat. Kau tidak mengerti, mereka tidak pernah keberatan dengan ini. Mereka selalu menurutiku dan akan selalu bersamaku. Tidak, Nyai. Jika kau menganggap mereka tidak keberatan, maka kau tidak lebih baik dari Nyai Lawe Durganala. Apa? Kau berani menyamakanku dengan wanita terkutuk itu? Suaranya menggelegar, membuat tanah di sekitar mereka bergetar. Mahendra tetap menatapnya tegas. Sadarlah, Nyai. Kau menjadikan mereka budak sama seperti yang Nyai Lawe lakukan. Apa bedanya dirimu dengan dia? Rupamu juga tidak jauh berbeda dengan Nyai Lawe. Nyai Wulandari menggertakkan giginya. Tatapannya dipenuhi kebencian dan amarah yang membuncah. Tutup mulutmu. Aura hitamnya semakin mengamuk. Nyai Wulandari semakin diselimuti kegelapan. Ia melambaikan tangannya ke arah arwah-arwah warga desa yang telah berubah menjadi sosok-sosok mengerikan. Habisi mereka semuanya, jangan biarkan siapapun keluar hidup-hidup. Suaranya menggema disertai deru angin yang menderu mengelilingi desa Kawijayan. Gerombolan makhluk itu mulai bergerak. Beberapa merangkak dengan tubuh terpelintir, yang lain melayang di udara dengan tatapan kosong. Aroma busuk menyeruak bercampur dengan hawa kematian yang pekat. Mahendra mempererat genggamannya. Wan, jangan hancurkan mereka. Murnikan kekuatan gelapnya saja. Baiklah, aku akan mengikuti maumu. Tapi kalau mereka makin menggila, aku tidak akan ragu mengajar mereka. Mereka berdua segera bergerak. Mahendra merapal amalan pemutih.
Tangan kanannya berpendar dengan cahaya lembut yang menyentuh salah satu makhluk yang menyerangnya. Tubuh arwah itu menggeliat lalu perlahan luruh menjadi kabut putih sebelum menghilang. Aswan juga melakukan hal yang sama. Mereka berdua bergantian memurnikan arwah-arwah yang terpengaruh kekuatan hitam Nyai Wulandari dengan amalan pemutih. Namun semakin banyak yang mereka murnikan, semakin banyak pula yang datang menyerang. Mahendra menghindari serangan cakaran dari arwah bertubuh besar, sementara Aswan melompat menghindari satu makhluk berbentuk bayangan yang melayang ke arahnya. Ini bakal susah kalau tidak diserang, Dra. Tapi jangan sakiti mereka, Wan. Aswan berdecak kesal. Ia terus menangkis dan menghindar mencari celah di saat mereka lengah. Sementara itu di pendopo, Ki Dharma dan Nyai Sulasmi mengamati pertempuran itu dengan wajah tegang. Kita tidak bisa hanya diam. Trasukma Jati bertanggung jawab atas semua ini. Ki Dharma berusaha bangkit, namun tubuhnya sudah terlalu lemah. Luka-luka yang ia terima sudah terlalu banyak. Bahkan untuk berdiri pun sulit baginya. Laras dan Reza yang menatap dengan cemas segera menghampirinya. Ki Dharma, lebih baik beristirahat. Sebagai gantinya aku dan Reza yang akan membantu mereka. Tidak, itu terlalu berbahaya. Kami juga keturunan Sukmajati, Ki. Jadi biar kami yang mewakili Trasukmajati untuk menghadapi ini. Ki Dharma hendak membantah, tapi Nyai Sulasmi menggenggam tangannya, mengisyaratkan agar ia menyerah. Reza segera menghampiri Kuncoro yang masih sangat kelelahan. Tenaganya benar-benar terkuras dan perutnya terasa sakit akibat terkena ajan Braja Musti dari luka Gilo. Coro, kamu jaga mereka di sini. Hati-hati, ojo nekat loh. Laras menatap batu panca merah di telapak tangannya. Ia memejamkan mata, merasakan kehadiran Sari yang bersemayam di dalamnya. Sari, aku butuh bantuanmu. Batu itu berpendar merah, memancarkan cahaya hangat. Laras membuka mata, tetapi tatapannya kini berbeda, dingin dan tajam. Tentu saja aku akan membantumu. Dengan pakaian penarinya yang masih melekat di tubuhnya, Laras yang kini dirasuki Sari melangkah keluar dari pendopo. Gerakannya anggun namun penuh ketegasan. Sementara itu Reza berdiri di depan pendopo memperhatikan sosok-sosok yang berkeliaran di sekelilingnya. Matanya tertuju pada makhluk setinggi 3 meter. Tubuhnya bersisik dengan cara berjalan seperti laba-laba. Ia mengingat perkataan Ki Dharma tentang cincin pramana bisa mengendalikan makhluk gaib dengan ikatan darah Sukmajati. Aku coba nek iso bakal keren iki. Tanpa ragu Reza menggores tangannya dengan batu tajam. Darah segar mengalir. Ia mengoleskan darah itu ke cincin pramana, lalu mengambil batu kecil dan meneteskannya dengan 3 tetes darahnya. Batu itu akan ia gunakan memasukkan darahnya ke dalam mulut sosok yang menjadi incarannya. Kudu iso. Ia segera bergerak mendekati makhluk itu. Reza melempar ajian Watu Roso menghantam kepala makhluk itu dengan keras. Ledakan terjadi, membuatnya meraung keras, membuka mulut lebar-lebar, memperlihatkan giginya yang tajam. Dengan cekatan Reza melempar batu kecil yang sudah ditetesi darahnya ke dalam mulut makhluk itu. Batu itu masuk tepat sasaran. Berhasil. Makhluk itu mengerang, tubuhnya seakan kejang-kejang. Reza mengangkat tangannya yang memakai cincin pramana. Seketika makhluk itu berhenti mengerang, mata merahnya yang ganas meredup, lalu perlahan mendekati Reza seperti seekor binatang yang jinak. Senyum menyeringai muncul di wajah Reza. Ia mengelus kepala makhluk itu lalu memberi isyarat dengan menunjuk sosok-sosok yang masih terpengaruh. Bagus, sekarang tangkap mereka semua. Makhluk itu mengeluarkan raungan rendah lalu bergerak menangkap arwah-arwah warga desa yang telah dikuasai kekuatan hitam Nyai Wulandari. Di sisi lain Sari, dalam tubuh Laras, terus bergerak dengan lincah. Setiap liukan tubuhnya seolah memiliki kekuatan yang menenangkan. Beberapa sosok arwah yang sebelumnya ganas kini hanya berdiri terpaku seakan terhipnotis oleh gerakannya.
Mahendra dan Aswan yang sedang sibuk memurnikan energi hitam di tubuh para arwah warga desa terkejut melihat hal itu. Kenapa dia malah keluar? Mahendra bergegas menghampiri, raut wajahnya menunjukkan kekhawatiran. Laras! Laras tidak menoleh, ia hanya melirik dengan ujung matanya lalu berkata dengan nada datar. Buka matamu baik-baik, Mahendra. Mahendra terdiam. Matanya menelusuri sosok Laras yang kini berbeda. Tatapan itu bukan milik Laras. Pergerakannya, aura di sekelilingnya semuanya terasa familiar. Sari, cepat selesaikan tugasmu biar aku yang hentikan pergerakan mereka. Mahendra ingin membantah tapi waktu tidak mengizinkannya. Ia tahu Sari tidak akan mengubah keputusan. Sementara itu Nyai Wulandari menatap Sari dengan pandangan merendahkan. Kau pikir bisa menandingiku, setan rendahan? Arwah rendahan? Bicaramu besar sekali untuk seseorang yang tidak lebih dari seorang wanita yang tidak bisa menerima takdir. Wanita rendahan, kau ucapkan itu lagi akan aku sobek mulutmu. Sari yang masih kesal karena dibilang setan rendahan menjulurkan lidahnya mengejek Nyai Wulandari. Lihatlah rupamu, tidak mencerminkan seorang penari. Kau lebih mirip Batari Durga, penguasa Setra Ganda Mayit. Lancar sekali kau penari rendahan. Tatapan Nyai Wulandari menajam. Ia mengibaskan selendangnya. Dari kain itu muncul gumpalan asap hitam yang seketika berubah menjadi kobaran api, melesat ke arah Sari. Namun dengan satu kibasan selendangnya, Sari melenyapkan api itu begitu saja. Seperti tidak terjadi apapun. Nyai Wulandari yang melihat itu terkejut. Anti sihir. Kau lupa, aku berada di tubuh pewaris Getih Rogo Wening. Sihir macam apapun tidak akan memban kepadaku. Nyai Wulandari kembali tersenyum, tapi kali ini lebih dingin. Benar. Tapi apa kau tahu konsekuensi menggunakan anti sihir? Apa maksudmu? Wanita bodoh. Asal menggunakan ilmu tanpa mengetahui dampaknya, menggunakan anti sihir menguras energi kehidupan. Kau sedang memperpendek umur manusia yang kutumbangi itu. Sari terdiam sejenak. Mahendra yang mendengar ucapan itu langsung menghentikan langkahnya. Ia langsung menghampirinya. Sari, jangan lakukan itu lagi. Aku tidak ingin terjadi sesuatu pada Laras. Sari melirik Mahendra dengan tatapan tajam. Kenapa kau malah termakan omongan kosong wanita terkutuk itu? Apa kau lupa siapa yang menentukan takdir, umur dan kehidupan? Semua ada di tangan Sang Pencipta, bukan dari perkataan perempuan putus asa itu. Tapi Sari, kau tidak perlu khawatir. Jodoh tidak akan kemana jika dia ditakdirkan menemanimu. Yang kuasa akan tetap menyatukan kalian. Mahendra terdiam, tidak bisa membantah. Ia justru tersenyum mendengar kata-kata yang keluar dari mulut Sari. Kau benar. Tanpa berkata apa-apa lagi, Mahendra kembali ke tugasnya, menenangkan arwah-arwah warga desa yang masih terpengaruh kekuatan hitam Nyai Wulandari. Sementara itu, Reza yang sudah mengendalikan makhluk setinggi 2 meter terus menyuruhnya menangkap arwah-arwah yang masih berkeliaran dan membawanya ke Aswan. Aswan tersentak melihat itu. Sejak kapan kau bisa melakukan ini? Kemampuan baru, keren toh. Baguslah, setidaknya kali ini kamu tidak ngerepotin. Di sisi lain, suara berdebam menggema. Nyai Wulandari dan Sari bertarung dengan sengit. Selendang mereka saling beradu di udara, menciptakan hempasan energi yang menghembuskan angin kencang. Mahendra menatap pertarungan mereka sejenak. Ia sadar Sari sedang mengulur waktu untuknya. Aku harus menyelesaikan ini cepat. Ia semakin fokus pada arwah-arwah yang tersisa. Sedikit demi sedikit, arwah warga desa mulai kembali tenang dan menghilang setengah dari mereka setelah terbebas. Nyai Wulandari yang menyadari pengaruhnya pada arwah warga desa akan lenyap. Seketika merentangkan selendangnya. Selendang itu seketika bercabang mengincar Mahendra, Reza dan Aswan yang masih memurnikan warga desa.
Mahendra dan Aswan berusaha menghalau selendang Nyai Wulandari yang bergerak liar, melesat ke segala arah dengan kecepatan luar biasa. Namun sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, serangan mendadak dari selendang itu menghantam mereka bertiga secara bersamaan. Tubuh Mahendra, Aswan, dan Reza terhempas keras. Mahendra tersungkur di tanah, merasakan dadanya sesak. Napasnya terengah-engah, rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Sementara itu, Aswan mencoba bangkit dengan menahan rasa nyeri di lengan kanannya yang terhantam cukup keras. Reza yang terkena serangan lebih parah, terduduk dengan darah mengalir dari sudut bibirnya. Ia terbatuk menahan rasa sakit yang menusuk di dada. Nyai Wulandari menyeringai. Tidak akan aku biarkan kalian begitu saja. Sementara itu di pendopo, Ki Dharma dan Nyai Sulasmi memperhatikan pertarungan dengan wajah tegang. Laras yang masih dirasuki Sari tidak tinggal diam. Ia mencoba melawan Nyai Wulandari dengan selendangnya sendiri. Namun kecepatan lawannya jauh lebih unggul. Dra, kalau tidak diserang kita akan kesulitan untuk mengurus warga desa. Pasti ada cara untuk melakukannya tanpa menyakiti nyawan. Selendang Nyai Wulandari terus bergerak dengan sendirinya, menyerang dari berbagai arah. Mahendra dan Aswan mencoba menangkisnya dengan pedang Candraloka dan cakar harimau Aswan. Tapi tekanan serangannya terus-menerus membuat mereka kesulitan. Reza yang sudah lelah mulai tertinggal. Ia mencoba bertahan, namun kecepatannya tidak bisa mengimbangi gerakan selendang itu. Sosok yang sebelumnya melindungi Reza telah terpental jauh, tidak bisa lagi membantunya. Mahendra dan Aswan mulai terpojok. Nyai Wulandari tidak memberi mereka kesempatan. Selendangnya tiba-tiba melilit leher Reza dengan kuat. Reza meronta. Tangannya berusaha menarik lilitan itu. Tapi tenaganya sudah habis. Wajahnya memucat karena tidak bisa bernapas. Lilitannya begitu kuat. Reza! Mahendra dan Aswan berusaha mendekat, namun selendang Nyai Wulandari terus menghalangi mereka. Satu persatu akan aku hancurkan, dan aku akan memulainya dari bocah ini. Ia mengangkat tangannya, puing-puing bangunan kayu runcing dan pecahan batu melayang di udara. Mahendra langsung menyadari niatnya. Jangan! Dengan satu gerakan, Nyai Wulandari melemparkan semuanya ke arah Reza yang masih tercekik. Mahendra dan Aswan langsung mengerahkan seluruh tenaga mereka. Ajian Wiraga Kencana dan pedang Candraloka yang bersinar lembut, sementara Aswan mengeluarkan 100% kemampuan Asoka untuk menahan serangan yang dilancarkan Nyai Wulandari. Mereka berdua bergerak secepat mungkin, menebas dan menghancurkan puing-puing yang melesat ke arah Reza. Namun mereka terlambat. Sebuah kayu runcing besar melesat dengan kecepatan tinggi. Mahendra dan Aswan berbalik, tapi tidak ada cukup waktu untuk mengejarnya. Darah muncrat ke tanah. Mahendra dan Aswan terbelalak melihat apa yang terjadi. Reza tergeletak di tanah. Selendang Nyai Wulandari terlepas dari lehernya. Mahendra menahan napas. Jantungnya berdebar lebih cepat. Tidak mungkin. Ia tidak percaya, namun saat ia memperhatikan lebih jelas, darah itu bukan berasal dari Reza. Seseorang berdiri di hadapan Reza, menghalau serangan Nyai Wulandari dengan tubuhnya. Ki Dharma! Kayu runcing besar menancap di dadanya. Mahendra terdiam, tidak bisa berkata apa-apa. Sepersekian detik sebelum kayu itu mengenai Reza, Ki Dharma telah memotong selendang Nyai Wulandari, membebaskan Reza, namun ia tidak sempat menghindari serangan fatal itu. Ki Dharma menunduk melihat kayu yang menembus tubuhnya. Napasnya berat. Nyai Wulandari terdiam sejenak, lalu terkekeh pelan, puas dengan pemandangan yang ada di depannya. Bodoh, kau harusnya tahu ini tidak akan mengubah apapun. Mahendra segera menghampiri Ki Dharma yang tertunduk dengan kayu runcing yang masih menembus dadanya. Darah terus membasahi tanah di bawahnya. Mahendra menangkap tubuhnya yang hampir jatuh ke tanah. Ki Dharma! Tanah yang berlumur darah terasa dingin di bawah telapak tangan Mahendra saat ia berlutut di samping tubuh Ki Dharma.
Napas lelaki tua itu tersengal, dadanya naik turun dengan berat, sementara luka menganga di dadanya terus mengalirkan darah. Bertahan, Ki. Tangan Mahendra gemetar saat menekan luka itu, berusaha meredakan luka Ki Dharma. Meski ia sendiri tahu kalau itu sia-sia, serangannya mengenai Ki Dharma adalah serangan fisik, bukan serangan batin. Mahendra hanya bisa meredakan rasa sakitnya. Ki Dharma tersenyum samar. Matanya menatap Mahendra dengan sorot yang mulai redup. Tangannya yang berlumur darah terangkat, menggenggam lengan Mahendra dengan lemah. Jangan buang tenagamu, nak. Percuma. Waktuku sudah habis. Mahendra menggeleng, rahangnya mengeras menahan emosi yang bergemuruh dalam dada. Namun sebelum ia bisa berkata apapun, langkah cepat terdengar mendekat. Nyai Sulasmi berlari, lalu jatuh berlutut di sisi Ki Dharma. Tangannya yang ringkih mengangkat kepala laki-laki itu dan meletakkannya di pangkuannya. Mas Dharma. Ki Dharma menoleh dengan lemah, bibirnya sedikit melengkung dalam senyum tipis yang dipenuhi penyesalan. Maafkan aku. Aku tidak bisa menemanimu di saat kau membutuhkanku. Air mata akhirnya jatuh dari pelupuk matanya Sulasmi, membasahi pipinya yang sudah dipenuhi garis-garis usia. Yang menggeleng, jemarinya membelai wajah Ki Dharma dengan lembut. Tidak ada yang perlu dimaafkan, Mas. Aku selalu mengerti dengan apa yang kau emban dari titah Romo. Ki Dharma tersenyum. Ia kembali mengalihkan pandangannya ke langit yang mulai dipenuhi bintang. Lalu matanya beralih ke Mahendra. Nah, apakah yang Maha Kuasa akan menerima orang sepertiku? Mahendra terdiam sejenak, menahan gumpalan di tenggorokannya. Ia tahu pertanyaan itu tidak hanya sekedar keingintahuan, tapi juga ketakutan. Dengan suara yang dalam dan penuh keyakinan, Mahendra berkata, "Tidak ada manusia yang luput dari kesalahan, Ki. Kasih sayang Sang Kuasa melampaui hitungan dosa-dosa hambanya. Jika seseorang menyesal dengan hati yang tulus, rahmatnya lebih besar dari murkanya, dan Sang Kuasa Maha mengetahui isi hati. Meskipun aku sudah banyak merenggut nyawa orang lain." Mahendra hanya mengangguk. Ki Dharma tersenyum kepadanya. "Tolong tuntun aku untuk terakhir kalinya." Mahendra mendekatkan mulutnya ke telinga Ki Dharma, menuntunnya untuk membaca kalimat syahadat. Perlahan dengan sisa tenaga yang dimilikinya, ia menggerakkan bibirnya membaca 2 kalimat syahadat dengan terbata-bata. Suaranya semakin pelan, semakin samar, hingga akhirnya kepalanya jatuh lemas, hening. Nyai Sulasmi terisak, tubuhnya bergetar menahan tangis yang akhirnya pecah. Mahendra menunduk dengan hati yang berat. Ia mengusap wajah Ki Dharma, menutup matanya yang masih terbuka, memberi ketenangan terakhir bagi lelaki yang telah menebus dosanya. Di kejauhan terdengar suara tawa. Nyai Wulandari berdiri di antara puing-puing desa, wajahnya menyiratkan kepuasannya mencekam. "Kau akhirnya membayar pengkhianatanmu, Dharma." Mahendra menggertakkan giginya. Tangannya mengepal, menahan kemarahan yang mendidih di dalam dadanya. Namun sebelum ia bisa bergerak, tiba-tiba sinar lembut memancar dari tubuh Laras. Selendang merah milik Laras membentang, bergerak dengan sendirinya, melilit dan mengikat selendang Nyai Wulandari. "Apa?" Nyai Wulandari tersentak, merasakan kekuatannya tertahan. Laras, atau lebih tepatnya Sari yang kini mengendalikan tubuhnya, menatap Nyai Wulandari dengan tajam.
Sudah cukup. Ini waktunya berakhir. Terjadi tarik-menarik yang antara dua selendang itu. Nyai Wulandari mengerahkan seluruh kekuatannya, mencoba melepaskan diri dari ikatan selendang laras, tetapi sesuatu yang tidak ia pahami menahannya. Kekuatanmu kenapa tiba-tiba meningkat? Bukan aku yang meningkat, tapi akulah yang seharusnya menghentikanmu. Nyai Wulandari mengeram, menarik selendangnya dengan lebih kuat, menciptakan pusaran energi hitam di sekitar mereka. Angin bertiup kencang, debu dan puing-puing berterbangan. Aswan yang baru saja menyelesaikan pemurnian arwah warga desa segera menoleh ke arah mereka. Ia menyipitkan mata. Terlihat bagaimana Laras dan Nyai Wulandari saling tarik-menarik dalam pertarungan yang bukan hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kemauan. Mahendra segera berdiri. Wan, kita harus membantu Laras. Mahendra menatap Laras dan Nyai Wulandari yang masih bertarung sengit dengan selendang mereka. Ia berpikir cepat. Sari berdiri dengan nafas memburu. Tubuh Laras yang dirasukinya mulai melemah. Selendang yang masih menahan kekuatan Nyai Wulandari bergetar hebat, seperti hampir terlepas. Matanya menatap tajam ke arah Mahendra dan Aswan. Cepat, aku tidak bisa menahannya lebih lama. Suaranya menggema di antara kepulan asap hitam yang membumbung dari tanah. Mahendra tidak membuang waktu. Dengan cepat ia melilitkan tasbih ke telapak tangannya, mengeratkan genggamannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia harus segera memurnikan kekuatan hitam Nyai Wulandari sebelum semuanya terlambat. Di sisi lain, Aswan merapat ke Mahendra. Aku akan mengalirkan energi Asu kepadamu. Setan sekuat dia tidak akan mudah disucikan. Mahendra mengangguk. Keduanya melangkah maju dengan tekad bulat. Namun saat mereka hampir mencapai Nyai Wulandari, tiba-tiba kaki mereka terasa berat, seakan ada sesuatu yang menahan mereka dari bawah. Mahendra dan Aswan terhenti. Tanah di bawah mereka berubah menghitam, mengeluarkan asap tipis berbau busuk yang merayap naik, melilit pergelangan kaki mereka. Ajar lemah irang. Mahendra menyadari jebakan ini. Ilmu hitam yang mampu menahan pengamal ilmu batin. Semakin besar kekuatan seseorang, semakin kuat pula cengkramannya. Mahendra dan Aswan berusaha melepaskan diri, namun tubuh mereka seakan tertahan dalam lumpur pekat yang tidak kasat mata. Nyai Wulandari menyeringai puas. Dengan satu gerakan tangan, ia mengangkat keduanya ke udara. Kalian pikir bisa melawanku? Cengkraman kekuatan hitam semakin erat di leher Mahendra dan Aswan. Napas mereka tersenggak. Wajah mereka mulai memerah. Tubuh mereka menegang menahan sakit yang menjalar dari tengkuk hingga ke dada. Sari panik. Fokusnya goyah melihat Mahendra dan Aswan dalam bahaya. Selendang yang sejak tadi mengikat Nyai Wulandari akhirnya terlepas. Sari berusaha mengontrol kembali kekuatannya, namun terlambat. Dalam sekejap, selendang Nyai Wulandari berbalik menyerangnya, melilit tubuh Laras dengan cepat, mencengkeramnya seakan hendak meremukkan tubuh rapuh itu. Kini ketiganya tertahan. Mahendra dan Aswan kehabisan napas. Tubuh mereka bergetar dalam jerat tak kasat mata. Sari yang masih dalam tubuh Laras meronta mencoba melepaskan diri. Keadaan semakin kritis. Di kejauhan, Reza masih tak sadarkan diri. Kuncoro terkapar penuh luka, tidak lagi mampu bergerak, dan Ki Dharma kini telah tiada. Hanya Nyai Sulasmi yang tersisa, namun ia tidak bisa berbuat banyak selain menyaksikan semuanya dengan mata nanar dan doa yang terucap lirih. Nyai Wulandari mendongak ke langit lalu menatap mereka dengan senyum penuh kemenangan. Akhirnya ini waktunya mengakhiri kalian. Jari-jarinya mengeras, cengkramannya semakin kuat. Mahendra dan Aswan kini benar-benar kehabisan udara. Pandangan mereka mulai mengabur. Namun di saat itulah suara nyaring menggema dari balik kegelapan hutan. Nyai Wulandari. Nyai Wulandari tersentak. Tangannya yang hampir meremukkan leher Mahendra dan Aswan tiba-tiba melemah.
perlahan ia menoleh ke arah asal suara itu. Dari balik pepohonan yang diselimuti kabut, sesosok nenek tua melangkah perlahan. Sorot matanya tajam dan penuh keteguhan. Nyai Wulandari menatapnya dengan wajah penuh keterkejutan. Bibirnya gemetar seakan tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Siapa kau? Aku tidak mengenalmu. Nenek itu mengangkat sesuatu di tangannya. Sebuah gelang hitam berajutan benang melingkar di pergelangan tangannya. Apa kau mengingat gelang ini? Nyai Wulandari membelalak. Tangannya yang semula mencengkeram Mahendra dan Aswan langsung terkulai lemas. Tubuhnya bergetar, matanya membesar seakan potongan-potongan ingatan yang lama terkubur kini kembali mengalir deras. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Nenek itu melangkah lebih dekat. Ia mengulurkan gelang itu ke arah Nyai Wulandari, lalu berkata dengan lembut, Nyai, ajari aku menari. Nanti aku akan memberimu gelang dan kembang melati. Selendang yang melilih tubuh Laras tiba-tiba melemah. Mahendra dan Aswan jatuh tersungkur ke tanah, terbatuk-batuk berusaha menghirup udara sebanyak mungkin. Sari yang masih berada dalam tubuh Laras dengan cepat menarik keduanya menjauh, memberi mereka waktu untuk pulih. Sementara itu Nyai Wulandari tetap terpaku di tempatnya. Matanya dipenuhi air mata yang perlahan jatuh ke pipinya. Tangannya terangkat gemetar berusaha menyentuh wajah nenek itu. Ima. Iya Nyai, ini aku Ima. Tiba-tiba Nyai Wulandari menjatuhkan diri ke tanah, menangkupkan wajahnya dalam tangis pilu yang pecah. Tubuhnya bergetar hebat, suara tangisnya menggema di antara sisa-sisa kehancuran desa. Nyai Ima berlutut di hadapannya, menggenggam kedua tangan Nyai Wulandari dengan erat. Perlahan kepulan asap hitam yang menyelimuti tubuh Nyai Wulandari mulai menghilang, menguap seiring dengan penyesalan yang kini memenuhi hatinya. Nyai Ima menatap Nyai Wulandari dengan lembut, seakan hendak menenangkan badai yang selama ini berkecamuk dalam jiwanya. Suaranya lirih namun penuh keyakinan. Nyai, aku tahu selama ini kaulah yang selalu menaruh makanan di depan gubukku. Kaulah yang memastikan aku tidak kelaparan meski dirimu sendiri tersiksa. Nyai Wulandari terhenyak, air mata yang menggenang di pelupuk matanya semakin deras mengalir. Tubuhnya gemetar, ia tidak sanggup menatap Nyai Ima, tak sanggup menerima kenyataan yang terlambat ia sadari. Aku juga tahu bahwa setiap malam kau berubah. Kau bukan lagi Wulandari yang lembut, melainkan sosok yang penuh amarah dan kesedihan. Aku tahu bukan kau yang menghabisi warga desa, tetapi Lukagilo. Nyai Wulandari terkejut, napasnya tersengal. Apa yang kau katakan? Lukagilo yang melakukannya. Semua ini bukan salahmu, Nyai. Ini kutukan. Kutukan yang dikirim oleh Nyai Lawe Durganala karena dia tidak bisa mengambil ragamu sebagai wadah. Dia menjerumuskanmu dalam penderitaan abadi. Ia mengirimkan kutukan Sukmalarang. Mendengar nama kutukan itu, Nyai Wulandari menjerit pilu, seakan seluruh badan yang selama ini ia pikul tiba-tiba mencengkeram lebih kuat, mengoyak jiwanya. Kutukannya menjerat jiwa dalam lingkaran kesakitan dan penyesalan tanpa akhir, memaksa seseorang merasakan siksaannya lebih kejam daripada kematian. Kutukannya membuatnya terperangkap dalam amarah, dalam bayangan dosa yang sebenarnya tidak pernah ia lakukan. Air mata mengalir deras di wajah Nyai Wulandari, tubuhnya limbung seperti tidak sanggup lagi menyangga kenyataan ini. Perlahan kebaya hitam dan selendang hijau yang menyelimuti tubuhnya memudar, berubah kembali seperti semula.
Selendang merah tua yang dulu selalu ia kenakan kini kembali tampak, seolah mengembalikan jati dirinya yang telah lama hilang. Nyi Ima mengulurkan tangan, jemarinya yang keriput namun penuh kehangatan menggenggam tangan Nyi Wulandari yang dingin dan gemetar. Nyai Wulandari mengangkat wajahnya menatap Nyai Ima dengan mata penuh air mata. Ima, apa yang kau katakan ini benar? Benarnya ya, aku tidak pernah menyalahkanmu. Aku ingin mengatakan ini saat dirimu sedang menulis pesan, namun dirimu memaksaku untuk segera meninggalkan desa. Tanpa ragu Nyi Wulandari segera merengkuh Nyai Ima dalam pelukan erat. Tangisnya pecah sesegukan penuh penyesalan. Maafkan aku. Aku meninggalkanmu sendirian. Aku seharusnya tetap di sisimu. Aku seharusnya tahu. Aku seharusnya. Nyi Ima membalas pelukannya, menepuk punggung Nyai Wulandari dengan lembut. Sudah Nyai, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kini aku hanya ingin kita pulang bersama agar kita bisa selalu bersama di alam yang seharusnya. Tunggu, apa mungkin dirimu? Iya Nyai, aku juga sama seperti Nyai, namun karena masih memegang janji pada Nyai, aku tidak akan pergi sebelum menepati janji itu. Serat lontar yang Nyai titipkan sudah aku berikan ke orang yang tepat. Nyai Wulandari semakin terisak kencang. Hatinya yang selama ini dirundung kegelapan kini terasa lebih ringan meski pedih dan sesak masih menyelimutinya. Di sisi lain, Mahendra, Laras, dan Ason mendekat. Mahendra menatap keduanya dengan penuh haru. Jika berkenan kami akan membantu kalian. Nyai Wulandari dan Nyi Ima saling pandang lalu mengangguk bersamaan. Kami ingin dibantu. Namun sebelum mereka benar-benar pergi, Nyai Wulandari menoleh ke arah seseorang. Nyai Sulasmi. Wanita itu masih terduduk di sebelah jasad Ki Dharma. Tangannya gemetar saat menyentuh wajah orang yang telah lama menjadi bagian dari hidupnya. Kesedihan tergambar jelas di matanya. Nyai Wulandari berjalan perlahan mendekat, kemudian berlutut di hadapan Nyai Sulasmi. Tangannya terangkat, namun ia ragu, napasnya berat, hatinya mencelos melihat wanita yang selama ini pernah ia anggap saudara. Kini kehilangan orang yang dicintainya. Sulasmi, maafkan aku. Maafkan aku telah membawanya ke dalam semua ini. Maafkan aku karena aku tidak pernah bisa menyadari bahwa selama ini aku telah salah dan Dharma. Nyi Sulasmi menatapnya, matanya berkaca-kaca, namun bukan dengan kemarahan. Ia menggeleng lemah. Aku tidak menyalahkanmu Nyai. Aku tahu ini semua di luar kendalimu. Mas Dharma juga pasti mengerti dengan hal itu. Nyai Wulandari menunduk, bahunya bergetar melihat jasad Ki Dharma yang sudah tak bernyawa. Nyi Sulasmi menyentuh bahunya, menyuruhnya untuk mengangkat kepalanya yang tertunduk penuh penyesalan. Beristirahatlah dengan tenang Nyai, semua sudah berakhir. Mas Dharma menjadi seperti ini juga karena ingin Nyai tenang di tempat yang seharusnya. Nyai Wulandari menatap Nyai Sulasmi dalam-dalam seolah mencari kepastian. Namun yang ia lihat hanyalah keikhlasan. Sebab pengampunan yang tidak pernah ia sangka akan ia dapatkan. Ia menangkupkan kedua tangannya di depan dada, menundukkan kepalanya dengan dalam. Terima kasih Sulasmi. Terima kasih atas segalanya. Nyai Wulandari berdiri, ia kembali menghampiri Nyai Ima, menggenggam erat tangannya. Terima kasih sudah menyadarkanku dari kutukan itu.
Ucap Nyai Wulandari pada Mahendra. Mahendra hanya mengangguk. Nyai Wulandari menatap Laras yang sejak tadi berdiri memperhatikan. Pewaris Getih Rogowening, kau mungkin akan mengemban hal yang berat, tapi percayalah, kalau dirimu bisa membantu orang lain dengan takdir itu. Nyai Wulandari kini ia siap untuk pergi. Mahendra menarik napas panjang. Ia mulai berapalkan doa. Sementara Laras dan Aswan berdiri di sisinya menyaksikan dengan tenang. Perlahan tubuh Nyai Wulandari dan Nyai Imam mulai memudar, tersapu oleh angin lembut yang berhembus membawa mereka kembali ke tempat yang seharusnya. Saat keduanya menghilang sepenuhnya, suasana yang sebelumnya dipenuhi oleh kegelapan dan penderitaan akhirnya terasa lebih damai. Mahendra menutup matanya, menghembuskan napas panjang. Akhirnya semuanya selesai. Fajar mulai menyingsing, mengusir sisa-sisa kelam yang membekas di desa Kawijaya. Udara pagi masih dingin, menyisakan embun tipis yang menggantung di ujung dedaunan. Namun dingin yang mereka rasakan bukan hanya berasal dari udara, melainkan dari duka yang masih menggumpal di hati masing-masing. Mahendra, Aswan, Reza dan yang lainnya berdiri di belakang pendopo, tempat dua gundukan tanah baru kini berdampingan. Makam Ki Dharma dan Nyai Wulandari. Nyai Sulasmi menatap nisan tanah itu dengan tatapan sendu. Tetapi tidak ada lagi amarah atau dendam yang mengeruhkan hatinya. Semuanya telah berlalu. Ki Dharma dan Nyai Wulandari telah menemukan jalan mereka masing-masing, terbebas dari beban yang selama ini mereka tanggung. Di sampingnya, Reza berlutut, tangannya terkepal di atas makam Ki Dharma. Bahunya bergetar, tangisnya pecah. Seharusnya bukan beliau yang ada di sini. Jika bukan karena beliau, aku yang seharusnya mati. Jangan menyalahkan diri sendiri, nak. Ini adalah keinginannya. Ia telah memilih jalannya sendiri. Reza mengangguk meski air matanya masih terus jatuh. Nyai Sulasmi menarik nafas panjang lalu menatapnya dalam-dalam. Sebelum berangkat semalam, Ki Dharma berkata padaku bahwa cincin itu akan diberikan padamu. Reza mendongak, tatapannya terkejut. Cincin Pramana? Kau adalah pewarisnya, Reza. Generasi baru yang akan menjaga cincin itu sebagai bagian dari Terasuk Majati. Reza tidak sanggup berkata-kata. Ia menatap telapak tangannya sendiri, seolah mencoba memahami beban yang kini dipikulnya. Mahendra menatap gundukan tanah itu. Jerat anti sihir sudah dipatahkan, ikatan tumbal telah dilepas, luka Gilo telah dikalahkan. Terasuk Majati tidak perlu lagi menanggung dosa atas penumbalan yang selama ini menghantui mereka. Semua sudah selesai, namun ini bukan akhir. Di pendopo mereka berkumpul membicarakan apa yang baru saja terjadi. Reza masih tidak percaya bahwa Nyai Ima adalah arwah. Aku mengira dia manusia. Aku juga sempat mengira begitu, sampai aku melihatnya di gubuk tua itu. Ada tulang belulang di salah satu kamar. Tangannya mengenakan gelang yang sama seperti Nyai Ima. Ia menggenggam sebuah kotak usang. Arwahnya tidak bisa pergi karena janji yang ia buat dengan Nyai Wulandari. Pantesan tak kayak gedang suara gelem. Dalam perjalanan pulang kita harus mampir ke gubuk itu. Kita akan menguburkan jasad Nyai Ima di tempat yang layak. Semua mengangguk setuju, namun sebelum percakapan mereka berlanjut, Aswan berdiri dan menyeret seseorang yang tangannya terikat. Seorang pria, salah satu anak buah Cakra Geni yang semalam sempat ia buat pingsan. Pria itu tampak gentar, wajahnya dipenuhi ketakutan. Aswan melemparkannya ke tanah. Beritahu kami di mana tempat persembunyian kalian. Aku tidak akan memberitahumu.
Aswan menoleh ke arah Kuncoro memberi isyarat padanya untuk memaksanya membuka mulut. Coro, kasih paham. Oke, siap Asta. Kuncoro berdiri membelakangi orang itu dengan satu tarikan nafas. Gas beracun berhembus ke wajah pria itu. Matanya berkedip-kedip terasa pedas. Ia berusaha menahan napas, namun tetap saja bau kentut Kuncoro mengendap di hidung pria itu, membuatnya seketika menyerah. Aku akan bicara. Aku tidak mau mati seperti ini. Mahendra dan Aswan saling bertukar pandang. Kentut sakti Kuncoro memang tidak bisa dikalahkan. Di mana mereka sekalian? Pria itu mengangguk cepat, seperti takut kehilangan kesempatan. Di alas Panji. Kami menyebutnya Padepokan Pati Geni. Mahendra menyipitkan mata. Padepokan Pati Geni. Namun sebelum pria itu bisa berkata lebih jauh, tubuhnya tiba-tiba menegang, matanya membelalak dan ia mulai mengerang kesakitan. Asap tipis keluar dari pori-porinya, kulitnya menghitam seperti terbakar dari dalam. Ia mencakar tanah, tubuhnya mengejang hebat, lalu dalam sekejap semuanya berakhir sunyi. Di hadapan mereka kini hanya ada mayat yang telah menghitam legam, tubuhnya mengerah seperti arang. Dia mati. Sepertinya dia terikat sumpah. Setidaknya kita sudah tahu nama tempat itu, Alas Panji dan Padepokan Pati Geni. Mereka semua terdiam menyadari bahwa pertempuran mereka belum selesai. Cakra Geni masih ada, dan pemimpinnya Kolo Geni masih menjadi ancaman besar. Mahendra menoleh ke arah Aswan dan pemuda itu balas menatapnya. Tanpa banyak bicara, mereka saling mengangguk. Mereka harus mempersiapkan diri untuk menghadapi setan api itu. Langit yang mulai merambat menuju senja, matahari bertengger di puncaknya, menyinari tanah Kawijaya yang kini telah kembali tenang. Udara masih membawa jejak kepedihan semalam, namun kehidupan harus terus berjalan. Di depan pendopo, Putra dan teman-temannya berdiri dengan tatapan penuh rasa syukur. Terima kasih, tanpa kalian kami mungkin tidak akan selamat. Tidak perlu berterima kasih, itu tugas seorang teman. Putra mengangguk. Matanya berbinar meski masih menyimpan kelelahan. Mereka akan pulang bersama Laras dan Nyai Sulasmi menggunakan mobil Laras. Sementara Mahendra, Aswan, Reza dan Kuncoro akan kembali dengan motor mereka. Sebelum pergi, Mahendra menghampiri Laras. Kamu benar-benar baik aja kan? Tanyanya menatap gadis itu lekat-lekat, lalu menghela napas dan tersenyum tipis. Aku baik-baik aja. Kamu sendiri? Mahendra tidak langsung menjawab. Ia tahu betapa besar harga yang telah dibayar untuk semua ini. Terima kasih, karena kamu mau menggunakan ajian Rampak Wulan. Meski kamu tahu resikonya besar. Aku hanya mengikuti jejak seseorang yang selalu nekat menantang bahaya. Kalau kamu saja bisa melewatinya, aku juga harus bisa, bukan? Mahendra terkekeh kecil. Ia tahu Laras tidak akan berubah. Besok malam, bagaimana kalau kita jalan-jalan? Laras hanya berbalik, melangkah menuju mobil tanpa menjawab. Mahendra menghela napas, tapi senyuman masih mengambang. Namun sebelum ia sempat berkata lagi, jendela mobil perlahan terbuka. Jangan telat jemputnya. Mahendra terkekeh. Ia tahu itu adalah jawaban yang ia tunggu. Dari kejauhan suara Reza terdengar. Dra, ayo kita pulang. Mahendra menoleh ke arah Reza dan Aswan yang sudah bersiap dengan motor mereka. Ia menarik napas dalam lalu berjalan menghampiri mereka. Ia menyalakan mesin. Suara deruman knalpot motor menggema di sepanjang jalan berbatu. Satu persatu mereka pergi meninggalkan desa Kawijaya. Tidak ada lagi cara sihir, tidak ada lagi tumbal. Namun jalan mereka belum berakhir. Di depan, bayangan-bayangan Cakra Geni masih menanti. Senja mulai merayap turun, mewarnai langit dengan semburat jingga yang redup. Aku duduk di kursi teras rumah Mbak Arya, mengamati pekarangan yang mulai diselimuti bayangan. Di sampingku,
Kuncoro terlihat sama gelisahnya. Sudah lebih dari 10 menit kami menunggu, tapi Mbak Arya belum keluar juga. Kira-kira Mbak Arya manggil kita buat apa Yus ya? Aku hanya mengangkat bahu. Nggak tahu, aku juga mendadak dipanggil tanpa penjelasan no. Kami kembali terdiam, hanya ditemani suara angin yang menyelinap di antara pepohonan tua. Tiba-tiba suara berdecit dari dalam rumah membuatku menoleh. Pintu kayu itu terbuka perlahan dan Mbah Arya muncul di ambang pintu, membawa segelas teh hangat di tangannya. Aku dan Kuncoro refleks menatapnya bersamaan. Kalian lama sekali, padahal aku sudah nungguin. Aku mendengus, menyandarkan punggung ke kursi. Harusnya kita yang ngomong gitu Mbah. Wong kita udah nungguin 10 menit tapi Mbak Arya gak keluar juga. Mbak Arya hanya tersenyum tipis sebelum duduk di kursi dan meletakkan tehnya di atas meja. Tatapannya beralih ke arah aku dan Kuncoro, lalu kembali ke aku. Ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuat dadaku sedikit berdebar, seolah dia sedang membaca pikiranku tanpa perlu bertanya apapun. Aku memanggil kalian ke sini untuk mengajak kalian berlatih. Aku dan Kuncoro saling bertukar pandang. Latihan? Ini yang kami tunggu-tunggu. Kejadian di desa Kawijayan masih terpatri jelas di ingatanku. Ki Dharma mengorbankan diri untuk menyelamatkanku. Aku sungguh menyesal karena menjadi orang yang lemah. Jika saja aku bisa seperti Mahendra atau Aswan, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Aku sangat menantikan latihan yang akan diberikan oleh Mbah Arya, tapi ada sesuatu dalam cara Mbah Arya bicara yang membuat suasana terasa berbeda. Latihan apa Mbah? Kuncoro akhirnya bertanya, mewakili perasaan penasaranku juga. Kami menunggu jawaban, entah kenapa merasa firasatku mulai tidak enak. Membantu membersihkan sebuah rumah mantan paranormal temanku yang bernama Karjo. Dia adalah teman lamaku yang dulu sempat berkecimpung di dunia hitam. Ya emangnya rumahnya kenapa toh Mbah? Katanya rumah tersebut dihuni oleh jin berbentuk kolong wewe raksasa. Dan katanya juga wewe gombel tersebut berhasil membuat 2 bayi yang baru dilahirkan oleh istrinya meninggal dalam kondisi membiru. Padahal bayi tersebut baru berumur hanya hitungan minggu. Apakah diperiksa ke dokter dulu Mbah? Siapa tahu cuma penyakit medis. Dokter sudah memberikan beberapa analisa ilmiah padanya. Namun Karjo bersikeras bahwa yang mengganggunya adalah sosok makhluk halus yang berhasil menemukan dan memakan hari-hari bayinya pada satu malam. Saya Mbah, lah dia kan paranormal, kenapa minta bantuan Mbah Arya? Jika dia ingin, mungkin ia bisa melakukannya. Namun dirinya sudah bertobat dan tidak ingin lagi menggunakan ilmu-ilmu hitam yang dulu ia pelajari. Maka dari itu dirinya minta bantuan. Aku mengangguk mengerti. Jika berkecimpung lagi di dunia hitam, mungkin kepribadian lama teman Mbah Arya itu akan kembali seperti sebelumnya. Awalnya aku tidak mempermasalahkan sosok apa yang akan kami hadapi nanti. Itu karena kami pernah berhadapan dengan mamanya Wewe Gombel bersama Mahendra dan yang lainnya. Tapi saat mendengar kalau kami tidak diizinkan menggunakan amalan atau ajian yang sudah kami pelajari selama ini, membuat aku dan Kuncoro seketika saling pandang. Terus gimana caranya membantunya Mbah? Justru ini ujian dan pembelajaran untuk kalian berdua. Aku akan tunjukkan ilmu yang tidak harus mengeluarkan kemampuan batin. Ilmu apa Mbah? Ia menyeruput tehnya sebelum menjawab. Setelahnya menatap kami dengan serius. Jantungku berdebar, campuran antara rasa senang sekaligus penasaran. Ini sudah aku dan Kuncoro tunggu-tunggu.
Ilmu doa. Aku dan Kuncoro seketika terdiam. Kami pikir akan diajarkan ilmu yang mampu menumbangkan genderuwo hanya sekali tiup. Cuma doa tok, Mbah. Kepalan tangan tua Mbah Arya seketika melayang ke ubun-ubun kami berdua. Ini yang harus selalu kalian ingat. Tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Sang Pencipta. Ini adalah titik tertinggi ketika seseorang membutuhkan perlindungan. Bukan karena ilmu bela diri, ajian ataupun pusaka sakti. Doa bukan sekedar rangkaian kata-kata, tapi juga ungkapan kerendahan hati dan pengakuan diri manusia terhadap Sang Pencipta. Kami tertegun mendengar kata-kata itu. Betapa bodohnya aku melupakan kehendak Sang Pencipta. Mungkin ini yang membuat kami selalu merasakan ketakutan yang berlebih ketika berhadapan dengan sosok-sosok mengerikan. Entah mengapa aku jadi semakin berani, meski tidak tahu apakah keberanian ini akan bertahan hingga kami berhadapan dengan sosok yang mengusik Pak Karjo. Aku juga ingin menanyakan sesuatu pada temanku itu. Entah apa yang ingin dia tanyakan, tapi jika melihat raut wajahnya yang tampak begitu serius, permasalahan itu mungkin tidak bisa dianggap enteng. Kami melanjutkan obrolan-obrolan ringan untuk mencairkan suasana. Tak lama berselang kami pun bersiap melakukan perjalanan. Cukup melelahkan, bokongku terasa panas dan kram karena jok motor Kuncoro yang terasa keras seperti duduk di batu bata. Ditambah lagi dengan kondisi jalanan pedesaan yang berbatu. Di depan kami, Mbah Arya menaiki Vespa tua miliknya yang sebelumnya hanya jadi barang antik di garasi rumahnya. Meski motor tua, Mbah Arya merawatnya dengan sangat baik. Tadinya aku ingin membonceng dirinya, tapi tidak diizinkan dengan alasan mogok jika dinaiki berdua. Akhirnya terpaksa aku harus menaiki motor yang terasa seperti sebuah ujian panjang. Sepanjang perjalanan kami disambut oleh pemandangan persawahan yang asri, lengkap dengan sungai. Aliran airnya menerpa bebatuan besar. Itu pemandangan yang lumayan menyejukkan mata, namun rasa nyeri di bokongku memang mengganggu. Beberapa kali kami berhenti saat bokong terasa tegang, pertanda akan kram. Wes, ayo jalan lagi supaya tidak kemalaman saat sampai di rumahnya. Kami melanjutkan kembali perjalanan. Paling tidak kami membutuhkan 2 jam perjalanan untuk menuju desa Kandilangu. Namun karena Mbah Arya lupa-lupa ingat jalan ke arah rumah Pak Karjo, membuat perjalanan kami semakin panjang. Iki Mbah Arya sengaja apa bener-bener lupa toh? Emang iki kenapa toh ya? Pakai nanya lagi, silitku pegel. Setelah 3 jam perjalanan yang sulit bagiku, akhirnya kami tiba di rumah Pak Karjo. Itu juga karena aku berinisiatif untuk bertanya pada warga. Jika tidak, mungkin aku akan memilih lebih baik berjalan dibanding naik motor. Rumah Pak Karjo berada di ujung gang sempit. Kanan kirinya terdapat pepohonan pinus dan semak-semak tinggi. Rumah itu tidak terlalu besar, namun halaman depannya seperti cukup menampung beberapa motor dan mobil besar. Temboknya yang bercat putih telah kusam, beberapa bagian sisinya masih menggunakan anyaman bambu. Di depan daun pintu sudah berdiri seorang pria parubaya. Ia berbadan sedikit gempal. Aku taksir usianya sekitar 50-an tahun. Ia menggunakan udeng bermotif coklat di kepalanya, namun kerutan halus yang sudah tampak bergurat di keningnya tetap terlihat. Akhirnya kau datang juga, Arya. Sekalian manasin mesin tua itu, Joh. Aku dan Kuncoro bersalaman dengannya. Mbah Arya memperkenalkan kami. Pak Karjo menyambut dengan ramah. Mari masuk ke kubu saya. Kita makan dulu bersama. Aku sudah siapkan makanan untuk kalian mengisi tenaga. Tidak usah repot-repot, Pak Karjo. Ayo coba lihat makanannya. Iya Pak Karjo, tadinya gak usah repot-repot, tapi karena sudah dibuatkan, ya wis kita gak nolak. Daripada mubazir toh. Pak Karjo tertawa, namun orang yang di sebelahnya tidak. Mbah Arya melotot, menusuk hingga ke ubun-ubun kami.
Refleks aku dan Kuncoro seketika menutup kepala dengan tangan untuk menangkis jitakan. Namun sialnya kaki kami yang menjadi incaran. Si sopan. Aku dan Kuncoro hanya bisa meringis menahan sakit di jempol kaki. Kami mengikuti Pak Karjo masuk ke dalam rumahnya. Di ruangan depan, lantainya yang bersemen hanya dialasi tikar bambu lipat. Tikar tersebut tidak menutupi semua bagian lantai. Di atasnya sudah dihidangkan beberapa makanan sederhana yang ditutupi dengan tudung saji kecil. Di sela-sela tudung saji itu terlihat samar-samar tempe goreng, sayur kangkung, sambal dan kerupuk udang. Ada juga kendi dan beberapa gelas di sana. Efek perjalanan panjang benar-benar membuatku tidak sabar untuk melahapnya. Ayo diminum dulu terus langsung makan. Pasti kalian capek banget toh. Pak Karjo kemudian berteriak mengabarkan kepada istrinya yang belum terlihat bahwa kami telah tiba di rumahnya. Bu, Mbak Arya sudah datang nih. Tolong siapkan piringnya dulu ya. Nampaknya ia sangat bersemangat menyambut kami. Hal tersebut membuatku sedikit tidak enak hati mengingat duka yang pernah terjadi di keluarga ini. Istrinya keluar dari dapur sambil membawa sepiring ikan goreng tambahan untuk kita nikmati, yang menggunakan kerudung berwarna biru muda menyala. Itu cukup kontras dengan wajahnya yang terlihat lemas dan pucat. Kantung matanya terlihat berat namun masih berusaha menyuguhkan kami dengan senyum terbaiknya. Usianya terlihat jauh lebih muda dari Pak Karjo, mungkin di bawah 40 tahunan. Kami berbincang-bincang sambil melahap makanan yang disajikan oleh Pak Karjo dan istrinya. Terlihat dengan jelas Pak Karjo sudah tidak sabar dengan hal yang akan kami lakukan. Ceritakan pada kami apa yang sebenarnya terjadi, Jo. Seperti yang sudah saya jelaskan, saya tidak kuat menampung kekuatan jahat yang menyerang keluarga saya, termasuk istri saya. 2 kali kami kehilangan buah hati kami yang masih merah. Yang satunya sudah lahir bayi perempuan cantik dengan wajah mirip mamanya, namun pada usianya yang baru 2 minggu lebih 3 hari. Iya. Pak Karjo menghentikan penjelasannya. Ia berusaha menegarkan dirinya. Aku yang tadinya sibuk mengunyah jadi kehilangan sedikit selera makan. Aku merasakan betul pendar aura kesedihan dari Pak Karjo dan istrinya. Dan satunya lagi hilang secara gaib pada umur kehamilan istri saya yang beranjak 8 bulan. Tiba-tiba pagi hari kami dikejutkan dengan perut istri saya yang sudah mengempes. Ketika kami cek ke dokter kandungan, ternyata sudah tidak ada apa-apa lagi di sana. Seperti selama ini memang tidak ada nyawa di dalamnya. Hamil anggur, Jo? Tanya Mbah Arya ragu. Nada bicaranya benar-benar rendah sehingga hampir tidak terdengar. Kata dokter seperti itu, tapi mereka pun tidak dapat menjelaskan secara detailnya karena umur kandungan yang sudah tua dan hanya menunggu waktu pada umur kandungan yang ke-5 bulan. Kami sempat melakukan cek USG dan dokter mengatakan bahwa jenis kelaminnya laki-laki. Ia sedikit terisak namun tetap berusaha terlihat tegar. Ada keheningan yang cukup lama di sini hingga Mbah Arya kembali berucap. Mungkin ini ulah dukun pesaingmu dulu, Jo. Apalagi dulu dirimu juga pengguna ilmu hitam. Aku juga berpikir begitu, Arya. Tapi seingatku aku tidak pernah memiliki santet atau ilmu melukai orang lain. Hanya ilmu pengasihan saja. Pak Karjo juga menjelaskan bahwa pasien-pasien yang ditanganinya hanya sekitaran tentang bagaimana cara memikat lawan jenis, meramaikan toko atau bisnis, dan melancarkan rezeki serta jodoh. Namun setelah ia bertemu dengan perempuan yang kini jadi istrinya, langsung bertobat dan berjanji tidak lagi membuka praktek. Meski tidak menyakiti, ilmu pengasihan juga merugikan orang lain, Jo. Kamu mungkin tidak menyadarinya. Selama menjelaskan kisahnya, Mbak Arya sesekali menoleh ke arah sebuah ruangan.
Ruangan tersebut diterangi oleh lampu yang sedikit temaram. Tidak terlihat ada yang aneh di sana, namun entah kenapa aku juga merasakan seperti ada sesuatu yang sedang memperhatikan. Ku coba mengalihkan pandangan, menyimak percakapan antara Mbah Arya dan Pak Karjo. Lalu bagaimana dengan ari-ari yang dimakan? Apa Bapak melihatnya secara langsung? Saya memang tidak melihat makhluk itu secara langsung dengan mata kepala. Namun ia masuk ke dalam mimpi selama 2 hari. Selang beberapa hari, kami kehilangan bayi mungil kami. Pak Karjo mengaku tidak melihat sosoknya dengan jelas, namun ia menjelaskan bahwa wajah sosok tersebut ditutupi rambut kusut seperti semak belukar yang memiliki dada yang panjang besar hingga menjuntai hampir menyentuh kaki. Saat itu Pak Karjo sedang berbaring. Ia merasa seperti tidak bisa menggerakkan tubuh sama sekali. Sosok itu melayang di langit-langit atap memperhatikannya selama beberapa menit. Sosok itu kemudian bergerak keluar pintu depan. Ia melayang mengitari di atas ari-ari bayi yang dikubur dan diberi sedikit pencahayaan kecil. Sampai akhirnya Pak Karjo pun terbangun. Kuncoro yang baru selesai makan seketika mendekatkan diri padaku. Ia seperti bergidik karena duduk tepat membelakangi pintu masuk rumah ini. Istri Pak Karjo yang sebelumnya hanya diam pun turut berbicara. Saya pernah melihat ular hitam seperti kobra saat usia kandungan masih 3 bulan. Ular itu selama 2 minggu terus hadir di depan pintu masuk. Padahal saya setiap hari selalu menaburkan garam agar tidak ada hewan seperti itu masuk ke dalam rumah. Ular hitam. Istri Pak Karjo mengangguk. Ia kembali berucap, namun ular itu tidak pernah masuk, hanya berdiri mematung seperti hendak mematuk saya. Suasana menjadi hening. Pak Karjo mencengkeram gagang teko berisi teh panas, selalu menuangkan isinya ke gelas kami secara bergantian. Diminum dulu ya biar gak seret. Kami meminumnya sementara Mbah Arya melipat tangannya. Aku tahu ia sedang berpikir mengenai apa yang terjadi pada Pak Karjo dan istrinya. Hingga beberapa detik kemudian ia kembali berucap, maaf bila lancang, apa aku boleh menyentuh perut istrimu, Jo? Pak Karjo dan istrinya saling tatap lalu mengangguk bersamaan. Istrinya mencondongkan tubuhnya. Mbah Arya mengambil sapu tangan dan melilitkannya pada telapak tangan yang ia gunakan untuk menyentuh perut istri Pak Karjo. Meski sepele, aku tahu dirinya tidak ingin bersentuhan kulit dengan istri Pak Karjo. Istrimu hamil lagi, Jo? Tanya Mbah Arya setelah menyentuh perut istri Pak Karjo. Baru berusia 1 bulan, saya tidak ingin kehilangan lagi yang satu ini. Bertahun-tahun kami berharap memiliki momongan. Tolong bantu aku, Arya. Inilah sebabnya dia meminta bantuan pada Mbah Arya. Gangguan mistis mulai menghantui Pak Karjo dan istrinya kembali. Seolah-olah mereka tahu bahwa istrinya sedang mengandung lagi. Terkadang hadir di atas jam 9 malam atau jam 2 dini hari. Beberapa hari lalu istrinya seperti kesurupan, tertawa sendiri atau menangis sambil menunjuk ke arah halaman depan. Namun ia tidak pernah menyadari hal tersebut. Ia seperti dibawa pengaruh sesuatu yang jahat. Pak Karjo tidak ingin terjadi apapun lagi dengan istrinya atau calon anaknya itu. Pak Karjo yang tadinya terlihat tegar dengan senyum yang selalu tersungging di wajahnya, terlihat lunglai dengan mata yang berkaca-kaca, menahan air mata yang sebentar lagi jatuh ke pipinya. Aku tidak bisa membendung aura kesedihannya ada di ruangan ini. Semua terdiam dan saling bertatapan satu sama lain. Aku akan membantumu semampuku, Jo. Tapi perlu kau tahu, ini bukan bantuan dariku tapi dari Yang Maha Kuasa. Tidak ada sesuatu yang terjadi jika bukan karena ridhonya. Jadi gantungkanlah harapan padanya. Sementara kami akan berikhtiar untuk kalian. Bantu kami dengan doa. Malam ini kami akan coba mencari tahu
Aku tahu ini akan menjadi malam yang sangat panjang dan melelahkan. Aku jadi lebih percaya diri jika Mbak Arya berbicara mengenai sebuah keputusan. Tapi kami mungkin tidak bisa menemani kalian di sini. Istriku takut bila terjadi sesuatu. Kami mungkin akan menginap terlebih dahulu di rumah saudara. Tidak masalah, Jo. Kamu temani saja istrimu itu. Terima kasih banyak sudah mau membantuku, Arya. Tidak perlu berterima kasih, aku senang bisa membantumu. Kau lebih memilih meminta bantuan daripada harus kembali menggunakan ilmu hitam. Itu sudah cukup bagiku. Terkadang memilih jalan kebenaran memang harus melalui ujian yang berat. Pak Karjo mengangguk mengerti. Ia memberitahu kami kalau di dapur istrinya sudah menyiapkan beberapa makanan dan camilan serta air panas bila ingin membuat minuman hangat. Ia pun beranjak pergi meninggalkan kami bertiga di rumahnya yang penuh misteri ini. Aku dan Kuncoro menoleh ke arah Mbah Arya. Jadi kita mulai dari mana, Mbah? Kita sholat maghrib jamaah tepat di ruang tengah rumah ini. Dan kita ngaji bersama baca Al-Baqarah sampai waktu Isya tiba. Lebih baik ambil wudhu sekarang, 10 menitan lagi azan. Ya wis, ayo ambil wudhu sik, Coro. Kami berdiri dari duduk dan melangkahkan kaki ke ruang belakang, kamar mandi yang tadi sudah ditunjukkan oleh Pak Karjo. Rumah ini sebenarnya lumayan luas untuk keluarga kecil yang hanya tinggal berdua saja. Namun beberapa benda yang diletakkan sembarangan membuat rumah ini terlihat sempit dan lumayan sesak. Kami melewati sebuah ruangan seperti gudang kecil dengan kalender tua yang tertempel di pintunya yang tertutup dan ada gembok kecil yang berkarat di sana, yang menandakan ruangan itu tidak boleh dimasuki. Gemblung, Kenapa? Ruangan itu kok aneh ya, Coro? Kuncoro menyipitkan mata ke arah yang aku tunjuk. Ia menyuruhku untuk melanjutkan menuju kamar mandi. Namun entah kenapa aku merasa ada sesuatu di dalam sana yang membuatku harus masuk ke sana. Kamu ambil wudhu duluan, Coro. Aku mau lihat ke sana dulu. Aku melangkah mendekati pintu yang digembok itu, lalu menyentuh kenop pintunya dan mencoba merasakan sesuatu. Tidak terasa apapun selain rasa dingin yang kini menjalar hingga pergelangan tanganku. Aku segera melepaskan tanganku dari sana dan makin merasakan keanehan yang aku tidak tahu apa itu. Aku menoleh ke arah kiri, ke tempat di mana Mbah Arya sedang duduk, memastikan dirinya tidak akan melihat apa yang akan aku lakukan selanjutnya. Aku menarik nafas panjang, membuangnya, kemudian menempelkan telingaku secara perlahan ke daun pintunya yang berwarna krem dan noda-noda hitam di sekujurnya. Tidak ada yang terdengar. Aku memejamkan mataku dan membiarkan intuisiku bermain. Selama sekitar beberapa menit aku menyerah. Tidak ada apapun di sana. Mungkin hanya perasaanku saja yang berlebihan akibat rasa gugup untuk menghadapi malam ini. Aku menarik badanku dan kembali melanjutkan langkahku ke pintu kamar mandi, ketika kemudian ada suara hembusan nafas perempuan terdengar lirih hingga membuat bulu kuduku berdiri. Aku celingukan mencari dari mana suara itu berasal. Namun tidak ada siapapun selain Kuncoro yang masih mengambil wudhu di kamar mandi. Mataku tertuju pada ruangan tadi. Aku merasa suara yang kudengar sebelumnya berasal dari sana. Hingga tiba-tiba sebuah tangan basah menyentuh tengkukku, membuatku seketika menoleh dengan cepat. Cepat ambil wudhu. Aku menghela napas lega. Aku kira setan. Ternyata makhluk gondrong yang baru selesai mengambil wudhu. Gondrong, ngagetin aja tadi orang semit. Lagian malah ngelamun emang apa dah? Aku tidak menjawab dan bergegas masuk ke kamar mandi dan berwudhu, meninggalkan Kuncoro dengan raut kebingungan. Aku tahu dia pasti mengerti ada sesuatu yang sedang aku rasakan saat ini. Namun kami sama-sama tahu bahwa belum waktunya untuk membahasnya. Kami harus melaksanakan sholat agar kami sama-sama tenang dan sama-sama kuat. Setelah selesai sholat maghrib dan isya, kami sibuk dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang menggema di dalam rumah ini.
Dengan cahaya lampu yang seminimal mungkin, kami terus-menerus membaca salah satu surat Al-Quran dengan lantang. Hingga saat pukul 9 malam, keanehan demi keanehan terus terjadi. Aku dan Kuncoro saling menatap dan dalam hati berkata, apapun yang terjadi di rumah ini, tidak ada pilihan lain selain menghadapinya. Tidak perlu takut, dia hanya ingin menggoyahkan keberanian kalian. Teruskan lagi. Kami mengangguk dan melanjutkan bacaan yang kami baca. Perlahan aura rumah ini mulai berubah jadi lebih murah. Aku bisa merasakan ada kekuatan magis yang mulai merundungi. Sepertinya mereka tidak senang dengan kehadiran kami dan ingin kami keluar. Aku membatin dalam hati, kalau cuma gangguan begini tidak ada pengaruhnya. Suara benda jatuh mengejutkan kami. Benda itu berasal dari arah belakang yang sepertinya dari arah dapur. Kalian coba cek ke belakang. Jangan lakukan apapun jika melihat sesuatu. Aku dan Kuncoro berdiri dari duduk untuk mengecek ke dapur. Wajah Kuncoro tampak tegang. Sebenarnya aku pun juga begitu, tapi ku coba untuk menyembunyikannya. Benar saja, panci kecil beberapa sendok makan sudah tergeletak di lantai dan kami seketika menoleh ke satu arah bersamaan. Oh my god, curuteus ya. Kuncoro berusaha menjernihkan pikirannya dengan hal yang lebih logis. Iya, curut sebesar balita, curut. Aku mencoba mengalihkan gambaran apa yang kami lihat barusan. Kami melihat ada sekelebat bayangan seperti anak kecil yang melintas dan kabur sesaat aku dan Kuncoro masuk ke dapur. Wes, orang usah diurusin, kita kembali ke ruang tengah. Kami membalikan badan dan berusaha sesantai mungkin, padahal aku tahu persis keringat sudah membasahi kening kami. Kenapa? Tiba-tiba saja Mbah Arya sudah di belakang kami, membuat kami berdua seketika melonjak bersamaan. Cuma penampakan bayangan anak kecil, Mbah. Tapi tetap harus diusir. Ini, kalian percikan air ini ke sekitar dapur sambil bacakan surat Al-Fatihah. Aku ingin memagari tempat ini. Kami mulai menyirami setiap sudut dapur dengan tangan sedikit gemetar. Bukan karena takut tiba-tiba diserang, tapi karena takut mereka muncul secara tiba-tiba. Itulah yang membuat kami selalu merasakan takut jika berada di satu tempat yang mengerikan. Setan-setan itu muncul dengan mengagetkan. Setelah selesai menyirami air doa yang diberikan Mbah Arya, kami kembali ke ruang tengah sembari terus memperhatikan sekitar rumah. Semakin malam, makhluk apapun akan banyak hadir di sini untuk mengganggu kita. Dan kalau kita beruntung, Wewe Gombel yang dimaksud oleh Pak Karjo juga akan menampakkan dirinya. Persiapkan diri kalian. Bayangan mengenai wujud Wewe Gombel seketika terlintas di pikiranku. Rambut panjang, wajah hancur dan yang tidak perlu aku sebutkan, semua orang pasti tahu ciri khas dari Wewe Gombel. Coro, aku kok lapar yo. Makan sana, berurusan dengan hal gaib sebisa mungkin, jangan biarkan perut kalian kosong. Kalau mengenai hal itu tidak perlu disuruh pun kami sudah pasti makan. Ayo Coro, let's go. Kami segera menuju dapur, mengambil 2 bungkus mie instan di meja makan. Kemudian mencuci panci kecil yang terjatuh tadi, mengisinya dengan air mentah dan menyalakan kompor. Tepat pukul 11 malam, udara semakin dingin. Tidak ada penerangan apapun lagi kecuali lilin kecil di depan kami masing-masing. Perut yang tadi sudah terisi lumayan memberikan kami sedikit energi lebih untuk melanjutkan ritual pengusiran. Kali ini kami terpencar. Mbah Arya melanjutkan pembacaan ayat pengusir jin di masing-masing ruangan. Aku dan Kuncoro di perbatasan menuju ruang belakang dekat dengan dapur dan kamar mandi. Kami semua diserang oleh keheningan. Tidak ada yang bersuara dan terdengar kecuali lantunan ayat yang dibacakan oleh Mbah Arya. Aku memang tidak hafal dengan ayat-ayat yang dibacakan olehnya. Begitu juga dengan Kuncoro. Kami harus lebih memperdalam ilmu agama kami agar bisa seperti Mbah Arya. Ada perasaan menyesal karena waktu kecil aku selalu bolos ngaji untuk main dingdong.
Di tengah keheningan, tiba-tiba aku seperti mendengar suara hembusan napas wanita. Aku mengedarkan pandangan dan melihat sesuatu yang berkelebat berdiri tepat di depan pintu gudang yang tadi aku ingin masuki. Coro, ada sesuatu di kamar itu. Aku berbisik pelan kepada Coro dan menunjuk ke arah pintu yang aku maksud. Sing bener siono apa? Kuncoro menjawab dengan bisikan yang tidak kalah pelannya. Astagfirullah, apa iku sah? Sontak saja aku dan Kuncoro berdiri dan segera berlari menghampiri suara riuh dari belakang. Banyak barang-barang yang terjatuh di dalam ruangan itu yang tidak terlalu jauh di tempat kami duduk, disusul oleh Mbah Arya dari belakang. Ada apa? Tadi ada kelebatan bayangan ke ruangan ini, Mbah. Aku mencoba menjelaskan apa yang aku lihat tadi. Mbah Arya menatap pintu itu sebelum akhirnya memegang kenop pintu itu terlebih dahulu. Pintu ini dikunci dan digembok. Mbah Arya mengguncang-guncang gembok kecil berkarat itu berharap bisa rapuh dan terbuka. Namun masih tidak dapat dibuka hingga tiba-tiba sesuatu di dalam ruangan ini mulai mengamuk kembali. Ternyata kau bersemayam di sini, yo. Mbah Arya seketika membacakan ayat-ayat pengusir jin dan suara-suara itu semakin riuh dan kemudian hening. Pintu ini harus dibuka, dirinya tidak akan pergi jika tidak membuka pintu ini. Mbah Arya memberi isyarat pada aku dan Kuncoro untuk membukanya secara paksa. Maksudnya didobrak, Mbah? Ia mengangguk. Aku berpaling ke arah Kuncoro. Kami mundur 2 langkah untuk mengambil ancang-ancang. Sekuat tenaga kami menendangnya, namun percobaan pertama tidak berhasil. Baru ingin melanjutkan mendobrak pintu, ujung mataku menangkap ada sesuatu di luar, tepat di depan pintu rumah. Badannya lebih besar dari ukuran pintu dan jendela yang berdempetan. Kehadirannya menutupi cahaya bulan yang masuk melalui lubang pintu dan jendela yang dibiarkan terbuka sedikit oleh Mbah Arya. Ia tidak masuk. Sesuatu menghalanginya. Garam yang ditaburkan di sekeliling depan rumah membuat makhluk-makhluk jahat tidak dapat masuk ke dalam. Dan sepertinya ayat-ayat yang dibacakan Mbah Arya membuatnya murka. Terlihat mata merahnya yang besar, rambut yang panjang dan berantakan seperti sapu ijuk yang sudah lama tidak dipakai. Makhluk itu menggunakan kain transparan seperti kelambu tidur yang membiarkan dada panjangnya menjuntai hingga ke kakinya yang tidak menapak ke tanah. Dadanya dipenuhi dengan cairan kental berwarna merah tua seperti darah. Mengalir dari sela-sela bibirnya, ia menyeringai. Menyadari kehadirannya disadari oleh mataku, setan itu menatap ke arahku dengan gigi-giginya yang tajam. Taring besar di kanan dan kirinya berhasil membuat kakiku lemas dan jatuh terduduk. Kenapa sih? Kuncoro menopahku. Aku tidak menjawab apapun namun menunjuk ke arah makhluk menyeramkan yang masih berdiri di sana. Mbah Arya yang sebelumnya tidak menyadari seketika menoleh. Kuncoro bergidik ngeri melihat rupa dari sosok itu. Iku wewe gombel sah. Koyone iya Coro. Iki bukan wewe gombel biasa, tetap berhati-hati. Mbah Arya menghampiri arah makhluk tersebut, menyerangnya dengan ayat-ayat suci, melemparkan garam dan air doa. Makhluk itu seperti terbakar. Aku bisa melihat kepulan asap di bayangan makhluk jelek tersebut. Setan itu menggeliat. Erangannya terdengar menggema sebelum akhirnya menghilang begitu saja. Wewe gombelnya udah kalah, Mbah. Tidak, setan itu melarikan diri. Kami memperhatikan sekitar rumah, namun hanya kegelapan yang kami temukan. Kali ini suasananya jadi lebih tenang, namun tidak lebih baik. Karena saat ini kami masih berdiri tepat di depan ruangan misterius yang pintunya masih belum terbuka. Cari ke sekitar sudut rumah, dia tidak akan pergi jauh. Kami berpencar mencari keberadaan wewe gombel tadi. Namun setelah beberapa menit mencari, tidak ada tanda-tanda kemunculan setan gelewer itu lagi. Energi negatif yang sebelumnya menyelubungi rumah juga sudah tidak terasa. Hingga tiba-tiba Kuncoro menghampiriku dan Mbah Arya. Di tangannya tergenggam sebuah benda. Mbah, aku nemu iki di dekat galon air minum.
Kuncoro menunjukkan botol kaca kecil yang berisi sesuatu yang mengkristal bening putih seperti cairan yang mengeras. Manik kaca, benda pengasihan. Kenapa ada barang ini di sini? Seharusnya Karjo sudah tidak menggunakannya lagi. Baharia mengambil botol kecil itu dari tangan Kuncoro dan mengantonginya ke dalam saku celananya. Apa kolong wewe bakal balik lagi, Mbah? Seharusnya tidak. Aku sudah memagari rumah ini. Dirinya tidak akan bisa masuk lagi. Manik kaca ini mungkin juga yang membuatnya bersemayam di rumah Karjo. Tapi sekarang kita ngapain lagi, Mbah? Jadi dobrak pintu ini. Baharia terdiam sejenak, matanya menelisik ke setiap sudut rumah seolah memastikan sesuatu. Setelahnya berucap, ini sudah jam 2 malam. Untuk masalah kamar kekunci ini kita minta Karjo saja sendiri yang membukanya. Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita malam ini. Kalian bisa istirahat lebih dulu. Aku akan memastikan rumah ini benar-benar sudah bersih dari energi jahat. Aku mengangguk pelan menuruti perkataan Baharia. Kebetulan mataku juga sudah tidak bisa diajak kompromi. Aura di rumah ini sudah lumayan berbeda dari yang sebelumnya, meskipun masih terasa ada yang mengganjal. Pagi harinya Pak Karjo datang kembali untuk menanyakan keadaan kami. Baharia menjelaskan dengan apa yang terjadi semalam serta bertanya mengenai ruangan yang dikunci itu. Ini ruangan tempatku menaruh koleksi barang-barang antik. Beberapa cindera mata yang aku dapatkan dari berbagai daerah dan beberapanya lagi kenang-kenangan dari guruku dulu. Pak Karjo membuka pintu kamar yang sedari malam kami paksa untuk buka dengan mudah. Ruangan itu sempit, mungkin hanya cukup 2 orang dewasa yang masuk ke sana. Di dindingnya ditempeli berbagai lukisan menyeramkan. Lukisan perempuan tua menggunakan kondi dengan tatapannya menggangguku, beberapa hiasan aneh dengan tulisan Arab gundul, dan keris-keris menggantung di setiap sudutnya. Ruangan itu rapi sekali dengan semua barang tertata sedemikian rupa dan wangi bunganya yang semerbak seperti tidak ada yang terjadi dan terjatuh. Tidak seperti suara yang kami dengar semalam. Sebaiknya barang-barang ini kamu bakar saja, Jo. Jika ada yang penting lebih baik diruat terlebih dahulu. Pak Karjo terbelalak kaget mendengar ucapan-ucapan Baharia yang kemudian tersenyum simpul. Tidak mungkin, Arya. Barang-barang ini berharga dan nilainya tidak terkira. Lebih berharga barang ini atau keselamatan jiwa istri dan calon anakmu, Jo? Pak Karjo terdiam, mungkin bergelut dengan pikirannya. Semalam waktu kita sedang ngaji di ruangan ini ada sesuatu ngamuk-ngamuk, Jo. Semua barang dilempar-lempar. Kau bisa bayangkan betapa bahayanya benda-benda ini. Ya, terlihat sedikit emosi di sana. Senyum dari wajah Pak Karjo menghilang. Baharia memeriksa setiap pusaka yang ada di sana. Ia menyentuh sebuah keris panjang dengan gagang kepala ular. Barang-barang ini masih sering kamu mandikan dan minyaki, Jo. Tidak juga hanya kalau malam satu suruh saja. Ya wis, nek awakmu tidak berniat untuk membuang barang-barang ini, aku hanya menyarankan saja lebih baik dibuang karena ini sama saja kamu mengundang makhluk-makhluk jahat untuk mudah masuk lagi ke dalam rumah dan keluargamu, Jo. Pak Karjo tertunduk. Tangannya mengepal erat namun tidak mampu membalas perkataan Baharia. Benar kata Baharia, Pak. Apalagi Pak Karjo minyaki, kasih kopi, rokok. Bukannya itu sama saja Bapak memberi makan dan ruang yang nyaman untuk mereka. Bagaimana mereka mau pergi kalau dipelihara dengan baik? Aku mencoba mencerna setiap pelajaran yang diberikan Baharia. Baharia menoleh ke arahku sembari melempar senyum. Kali ini aku berhasil membuat Pak Karjo sedikit berpikir dan terdiam selama beberapa menit. Ini benda yang kami temukan di dapur. Benda ini jangan sampai diletakkan sembarang tempat. Benda pengasihan ini juga lebih baik jangan dipakai lagi.
lebih baik dibuang. Kami sudah berhasil melakukan ritual pengusiran malam ini seperti yang tadi aku katakan. Insya Allah makhluk-makhluk jahat tertahan di luar halaman, asal dirimu dan istrimu rajin membaca penggalan beberapa ayat Al-Quran. Semua karena izin Allah dan ialah sebaik-baiknya pelindung. Jadi saranku, jangan lelah untuk terus berdoa dan meminta kepada Sang Pencipta. Siang itu kami bersiap untuk pulang. Matahari telah merangkak naik, menyapu tanah dengan teriknya yang mulai menyengat. Namun sebelum beranjak, Mbak Arya mengajak Pak Karjo berbincang di pendopo. Aku dan Kuncoro hanya bisa duduk menyimak, sesekali melirik satu sama lain, penasaran dengan arah perbincangan mereka. Apa kau tahu tentang Cakra Geni, Jo? Aku tertegun nama itu kembali disebut. Cakra Geni, nama yang sebelumnya juga aku dengar di desa Kawijayan. Pak Karjo menghela napas, matanya menerawang ke kejauhan, seakan menggali ingatan yang telah lama terkubur. Waktu aku masih berkecimpung di dunia hitam, aku pernah mendengar tentang mereka. Lalu apa yang kau ketahui? Padepokan Pati Geni, itulah tempat mereka. Bukan sekedar tempat latihan biasa, tapi sarang orang-orang yang mempelajari ilmu hitam. Dan bukan hanya manusia yang bernaung di sana, tapi juga bangsa jin, lelembut dan makhluk-makhluk lain yang tak kasat mata. Aku dan Kuncoro saling bertukar pandang, berlatih bersama lelembut. Baru kali ini aku mendengar ada padepokan yang dihuni oleh manusia dan makhluk gaib dalam satu tempat. Maksud Mbah setan-setan itu juga berlatih di sana? Itulah yang ku dengar dari teman-temanku dulu. Bagi mata awam, padepokan itu seperti padepokan lain pada umumnya. Tapi bagi mereka yang mampu menembus tabir gaib, padepokan itu tidak lebih dari sarang demit. Bulu kuduku meremang. Aku bisa merasakan hawa aneh yang mengalir di antara kami. Seolah-olah hanya dengan menyebut namanya saja sudah cukup untuk menarik perhatian sesuatu dari kegelapan. Mbak Arya menghela napas panjang, matanya yang tajam menatap lurus ke arah Pak Karjo, seolah berusaha menggali lebih dalam. Kalau begitu kau tidak tahu di mana lokasi pastinya, Jo? Tidak, aku hanya mendengar desas-desus tentang tempat itu dari beberapa orang di masa lalu. Tapi tidak ada yang tahu persis letaknya, seperti sesuatu yang hanya ada dalam bayang-bayang. Sulit dilacak tapi benar-benar ada. Aku memperhatikan raut wajah Mbak Arya, meski ekspresinya tetap tenang. Aku tahu bahwa informasi ini penting baginya dan aku juga tahu kenapa. Padepokan Pati Geni, tempat yang juga dicari oleh Mahendra dan Aswan. Sarang kegelapan di mana Cakra Geni bersembunyi. Aku mengepalkan tangan jika benar satu hari nanti kami akan berhadapan dengan mereka. Aku harus lebih siap. Tidak bisa terus-menerus hanya menjadi beban bagi Mahendra dan yang lain. Pertarungan di Kawijayan membuka mataku. Kami bukan hanya berhadapan dengan manusia, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih besar dari itu. Aku harus lebih kuat. Setelah cukup mendapatkan informasi dari Pak Karjo, kami bersiap untuk kembali. Perjalanan masih panjang. Mbak Arya sendiri sudah mengatakan bahwa ingin melatih aku dan Kuncoro lebih jauh. Sebelum pergi, aku menatap ke arah langit yang perlahan mulai memudar warnanya. Cahaya senja mengambang di ufuk barat. Di balik bayangan senja itu aku tahu ada badai yang tengah menanti. Tapi kali ini aku tidak akan mundur. Kami akan bertemu mereka lagi cepat atau lambat. Dan saat hari itu tiba, aku berjanji akan berdiri sejajar dengan mereka. Sekian dan terima kasih buat Ristori yang telah mengizinkan saya membawakan ceritanya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, Kang Selamat memohon maaf sebesar-besarnya dan akhir kata Kang Selamat pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi.